Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 poin penting dari manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Poin yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi sumber daya manusia dalam pendidikan. Ulfatin dan Triwiyanto 2016 mendefinisikan sumber daya manusia pendidikan sebagai tenaga atau personel pendidikan yang terdiri atas anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dari perspektif internasional, Robera 2015 mengatakan bahwa sumber daya manusia dalam pendidikan mencakup semua individu yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, administrator, staf pendukung, dan profesional lain yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan. Poin yang kedua, saya akan membahas mengenai istilah pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan dalam kurung pasal 39 ayat 2. Sementara itu, tenaga kependidikan didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam kurung pasal 39 ayat 1. Ini mencakup pimpinan satuan pendidik, pengawas, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah. Poin ketiga, saya akan membahas mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan personel. Aplikasi dalam pendidikan mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya melalui program sertifikasi guru atau jalur karir untuk posisi kepemimpinan pendidikan. Kedua, tujuan fungsional. Aplikasi dalam pendidikan, efisiensi manajemen seperti mengoptimalkan proses administrasi dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah. Yang ketiga, administrasi. Aplikasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas pendidikan, misalnya melalui pengembangan profesional, melalui guru yang berdampak langsung pada hasil belajar siswa. Yang keempat, tujuan masyarakat. Aplikasi dalam dunia pendidikan, kontribusi terhadap pembangunan sosial, misalnya melalui program literasi masyarakat atau pendidikan orang dewasa. Poin keempat, saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ulfatin dan Triwiyanto 2016 menekankan pentingnya perencanaan strategis yang mempertimbangkan perubahan demokratif, dan yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Konstater dan Yu 2021 menyoroti pentingnya proses seleksi yang objektif dan berbasis kompetensi. Yang ketiga, pengembangan dan pelatihan. Darling dan Hammond 2007 menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan yang terintegrasi dengan praktik sehari-hari. Manajemen kerja. Armstrong dan Taylor 2020 mendefinisikan ini sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan kinerja individu dan tim. Yang kelima, kompensasi dan penghargaan. Oden dalam kurung 2000 menyoroti pentingnya sistem kompensasi yang adil dan kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang keenam, hubungan kerja. Boseman dan Fenning 2020 menekankan pentingnya pembangunan budaya kolaboratif dan inklusif dalam institusi pendidikan. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Reynolds dan
Petlers 2020 tentang respon pendidikan terhadap COVID-19. Komponen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi A. Identifikasi dan mitigasi risiko, B. Pelatihan dan keselamatan, C. Promosi kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia dan mengatasi tantangan-tantangan yang unik dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional pendidik, meningkatkan kualitas pengajaran, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.